Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini Hamim. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat simpel karakter menggunakan software CorelDRAW 2019, tapi bisa juga dikerjakan pada versi CorelDRAW yang lain ya. Nah, di awal kita akan membuat sebuah dokumen baru atau sebuah kanvas baru. Kita pilih menu file, kemudian di situ ada new atau tekan tombol keyboard Ctrl N, atau juga bisa menekan pada tombol uh, new document. Nanti akan muncul jendela create a new document. Nanti di situ kita bisa mengatur nama file dokumen kita nanti ya. Bisa diketik di situ. Lalu untuk presetnya kita pakai custom. Untuk primary color modenya kita menggunakan RGB ya. Lalu untuk page size-nya kita atur A4 page size atau ukuran halaman gitu, kita bisa atur. Di situ ada banyak pilihan tapi kita menggunakan A4 ya. Jadi kalau untuk ukuran custom kalian bisa ketikkan di kolom width sama height-nya ya. Tapi tentukan dulu satuan ukurannya ya yang kalian pahami. Di situ ada banyak pilihan satuan ukuran yang bisa dipilih ya. Misalkan kalian paham dengan meter, milimeter ataupun sentimeter, kalian bisa pilih di situ. Lalu kalian bisa menentukan posisinya portrait atau landscape ya. Kita pilih yang landscape, kemudian untuk resolusi renderingnya 300 dpi. Oke. Nah, ini tampilan awal ya. Nah, sebelum kita bekerja, kita akan menyiapkan palet warna dulu ya. Kita siapkan palet warna dulu yang sesuai dengan contoh desain simbol karakter yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Nah, ini dia. Ini adalah nilai warna RGB masing-masing dari warna yang digunakan. Ada warna kulit, ada warna baju, background lingkaran, dan background kotak ya nilainya. Tapi nanti terserah kalian bisa menggunakan warna-warna yang kalian sukai sendiri. Nah, kemudian saya buat sebuah lingkaran menggunakan ellipse tool. Nanti lingkaran-lingkaran ini nanti saya akan isi fill warna yang sesuai dengan yang sudah saya tentukan di situ. Misalkan kulit, RGB-nya di situ berapa nilainya, nanti akan saya buat satu persatu. Kemudian lingkaran yang saya buat tadi saya duplikat dengan cara Ctrl D ya. Tapi di situ tampak ketika di Ctrl D, ketika diduplikat dia akan bergeser. Nah, berarti di situ nilai duplikat distance-nya ada nilainya. Jadi kita nolkan dulu nilai duplikat distance-nya di bagian property bar ya. Di situ ada duplikat distance, kita buat 0 ya. Ya. Kemudian nanti kita coba duplikat lagi. Hasilnya akan ketika diduplikat dia akan menumpuk di atasnya, tidak bergeser sedikit pun. Lalu ketika sudah saya duplikat, kemudian saya geser ke bawah dengan menggunakan pick tool ya pastinya. Nah, seperti itu. Kemudian saya Ctrl D lagi. Nah, dia otomatis terduplikat ya. Kemudian saya rapikan. Nah, setelah membuat lingkaran wadah untuk warna fill yang kita akan gunakan, kita akan mengisi warna-warna tersebut dengan warna yang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Caranya kita akan menampilkan Docker color dulu ya. Itu bisa kita tampilkan melalui menu Windows. Oke, saya geser dulu sebelah kanan ya. Nanti kita bekerja di sebelah kirinya. Nah, kita pilih Docker, kemudian kita pilih color ya. Nanti akan muncul di sebelah kanan itu. Nah, ini adalah color Docker ya.
Jadi kita bisa menentukan fill dan stroke-nya di sini juga ya. Oke, kita pilih dulu lingkarannya yang kita ingin isi, fill yang sesuai dengan nilai RGB di situ adalah warna kulit ya. RGB-nya kita isi akhirnya dengan nilai 255 dan seterusnya. Nah, sebelum mengisi di situ kan awalnya CMYK kita ubah dulu dengan RGB ya di bagian color dockernya tadi, baru kita isikan di nilai R, G dan B-nya ya, sesuai dengan yang ada di layar ya. Tapi kalian bebas ya, bebas berkreasi menggunakan warna yang warna-warna lain ya, yang barang tentu pasti harmonis dan baik pemilihan warnanya, karena warna ini nah setelah kita menentukan RGB-nya di situ nanti akan muncul tombol fill ada ya, dan ada stroke ya, kita outline ya, fill dan outline, kita pilih yang fill ya. Kita tentukan nilai RGB-nya lagi. Sebelumnya kita pilih lingkarannya dulu untuk lingkaran fill warna palette warna bajunya ya, lalu kita isi nilai RGB-nya dengan nilai yang sudah saya buat tadi, tapi kalian bebas membuat warna-warna kalian sendiri ya. Nah, setelah itu kita tombol fill, nah dia akan terisi seperti itu dan seterusnya ya. Kenapa warna di sini sangat penting ya, karena desain itu tidak lepas dari warna, unsur warna ya. Jadi tentukanlah warna yang baik ya, yang harmonis, yang serasi ya, sehingga mendapatkan desain yang baik pula ya. Jadi di situ saya tentukan warna kulitnya, baju, kemudian warna backgroundnya. Kalau warna rambutnya di situ nanti saya menggunakan warna hitam, jadi saya nggak perlu bikin palette warna hitamnya ya. Nah, yang terakhir adalah palette warna background kotak. Setelah kita mendapatkan palette warna yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya adalah ini untuk memperbaiki tampilannya ya. Kembali ke Tufit. Tufit itu menampilkan konten yang layarnya akan tampil sesuai dengan konten yang ada di di drawing page dari CorelDRAW-nya. Nah, kita akan bekerja di sebelah kiri ini. Kita akan membuat kepalanya dulu ya. Nah, nanti kita membuat kepalanya itu dengan menggunakan ellipse tool ya. Jadi kita menggunakan ellipse tool, kemudian kita buat lingkaran. Ketika mendragging, klik kiri, tahan, tarik, tambahkan tombol kontrol ya ketika kita membuat lingkaran, sehingga lingkarannya itu bentuknya sempurna, tidak lonjong ya. Kemudian setelah kita buat, kemudian kita bisa mengatur ukuran object size dari lingkaran tersebut di bagian properti. Di situ ada namanya object size. Nah, saya buat nilainya weight sama height-nya 3 cm. Nah, kemudian kalau sudah, kita untuk memindah-mindahkannya kita menggunakan pick tool ya. Lalu objek tadi menggunakan pick tool, kita klik kanan objek lingkarannya, kita convert objek shape tadi ke bentuk kurva dengan convert to curve. Klik kanan, convert to curve. Jadi sehingga lingkaran ini menjadi sebuah objek kurva ya. Nah, kita bisa melakukan modifikasi node dan garisnya menggunakan shape tool. Nah, kita aktifkan shape tool. Jadi titik node-nya kita klik ya. Kemudian saya tarik ke atas, dan itu ada handle kanan kiri ya. Itu handle kanan kirinya saya tarik, saya tekan shift, jadi kanan kiri dia ngikut ya. Jadi dia agak melebar seperti itu, garisnya akan melebar seperti itu. Ini bagian kepalanya nanti ya. Nah, kemudian kalau sudah,
bagian titik notnya kita bisa tarik ke atas ya, sehingga agak lonjong kepalanya. Jadi seperti itu. Lalu bagian dagunya kita bisa atur juga ya, dagunya agak dipersempit ya, biar tidak terlalu tampak gemuk ya. Jadi muka ini gemuk atau tidaknya itu bisa diatur bagian dagunya ya. Nanti kalau bikin karakter cewek, bagian dagu ini bisa dirampingkan, diciutkan. Nah, kemudian bagian kanan kiri notnya itu juga bisa kita mainkan handle-nya untuk lesung pipinya itu ya. Untuk cewek biasanya lebih tirus wajahnya, seperti itu. Oke. Jadi nanti objek untuk bentuk ovalnya kepala udah jadi. Kita gunakan eyedropper tool untuk mengambil sampel warna kulit ya. Nah, itu eyedropper tool. Kita klikkan ke warna yang kita ingin ambil sampel warnanya. Nah, setelah itu setelah ngambil warnanya, kita klik kiri ke objek bagian kepala tadi yang kita buat. Otomatis objek kepala tadi, lingkaran tadi, dia akan terisi warna yang sama dengan warna palet warna ya, seperti itu. Nah, setelah membuat kepala, kita akan membuat bagian telinganya ya. Membuat bagian telinganya kita menggunakan ellipse lagi, ellipse tool ya. Nah, di ellipse tool ini kita modifikasi menggunakan shape tool ya. Kita modifikasi bagian titik atau notnya itu kita ubah-ubah, dan nanti kita juga bisa mengatur garis-garisnya ya. Jadi seperti itu kita atur. Oke, kita geser dulu. Kita atur besar kecilnya telinganya, kita sesuaikan ya. Oke, kita convert to curve dulu. Klik kanan, convert to curve, baru kita edit menggunakan shape tool. Kita edit tiap notnya ya. Jadi notnya itu ada handle panahnya, itu kita bisa atur ya. Kemudian kita juga bisa ngatur dari garisnya. Kita klik, kemudian kita geser. Jadi dia akan berubah bentuknya. Jadi ini memang perlu latihan ya dalam melakukan hal ini supaya terbiasa. Jadi perlu pembiasaan. Nah, seperti itu bentuk telinganya. Kalau sudah, kita gunakan eyedropper tool lagi, kita ambil sampel warna kulitnya. Nah, kita beri warna seperti itu. Gunakan pick tool lagi, kemudian di sini nanti kita akan coba menghilangkan bagian outline-nya atau stroke-nya ya. Outline atau garis terluarnya itu kan ada garis hitam di bagian luarnya. Di klik kanan bagian palet warna ya, yang ada tanda silang itu berarti dia non color atau tidak ada warna. Jadi klik kanan kalau untuk mengatur outline-nya ya. Jadi kita hilangkan outline-nya. Kemudian bagian kepala juga kita klik, kita pilih dulu menggunakan pick tool, kemudian klik kanan pada palet warna yang non. Jadi sehingga warna garisnya, outline-nya akan hilang. Nah, jadi seperti ini. Nah, kepala dan telinganya satu udah jadi. Nanti telinga yang sebelah kanannya kita bisa duplikat. Ctrl D ya, kemudian kita geser menggunakan shift supaya lurus. Kemudian kita pilih mirror horizontal di bagian property bar ya, mirror horizontal. Nah, otomatis objeknya akan berubah objeknya akan terbalik secara horizontal seperti itu. Oke, kita atur posisinya yang tepat ya. Nah, kalau memang dirasa bentuknya kurang baik, mungkin kepalanya agak dilonjongkan, atur saja bagian dari bentuk notnya ya. Itu dengan shape tool ya. Bisa diklik shape toolnya atau di double klik saja. Ketika objek sudah dijadikan kurva,
ketika kita double klik menggunakan pick tool, otomatis dia akan berubah menjadi shape tool ya, seperti itu. Jadi coba kita pas-pasin dulu ya. Nanti kalian membuatnya bebas ya, terserah kalian ya, kreativitas kalian ya, boleh ya. Ini saya membantu memberikan contoh dalam membuatnya. Oke. Nah, itu bagian kepalanya. Nanti kita akan membuat rambut ya di bagian kepala. Nah, kita menggunakan pen tool ya. Jadi menggunakan pen tool membuat garis strike, membuat garis curve bisa, menambahkan titik note juga bisa. Jadi menggunakan pen tool akan lebih mudah. Nah, jadi kita klik dulu untuk note awal, kemudian nanti kita akan kalau pengen melengkung, klik kiri, tarik, geser ya, atau di dragging, klik kiri, geser. Jadi dia garisnya nanti akan melengkung ketika kita dragging. Tapi kalau cuma diklik satu, dia akan muncul titik note-nya, tapi dia garisnya lurus atau straight. Kalau bikin garisnya melengkung atau curve, kita klik kiri, tahan, geser. Jadi dia akan melengkung garisnya. Dan ini juga perlu latihan ya, perlu dicoba-coba terus untuk menggunakan pen tool ya. Nah, seperti itu. Ketika saya ingin melengkung, saya dragging, kemudian untuk membuat bagian rambut sampingnya ya. Nggak apa-apa nanti kurang rapi, nanti kita bisa rapikan menggunakan shape tool ya, garis dan node-nya. Jadi finishing editingnya itu bisa menggunakan shape tool untuk merapikannya. Kemudian kita kasih warna hitam, klik kiri ya untuk mengisi warna fill-nya, klik kiri pada palette warna, otomatis fill-nya akan terisi warna hitam seperti itu. Kalau klik kanan untuk mengatur warna outline ya. Nah, kemudian kita gunakan shape tool untuk memperbaiki bentuk dari rambutnya. Nah, itu dengan cara kita modifikasi bagian titik atau node-nya dan garis-garisnya. Kalau memang perlu, kalau untuk menghilangkan titik node-nya kita double klik saja ya. Node-nya kita double klik. Kalau mau menambahkan node atau titik pada objek tersebut, bisa di double klik pada garis yang kosong. Nah, ini kita atur ya rambutnya bagian samping. Di bagian atasnya kita geser ke garisnya. Nah, titik node-nya yang sebelah kiri itu kayaknya mungkin nanti bisa di delete ya. Itu nanti bisa di delete ya. Itu untuk mendelete-nya dengan cara di double klik ya. Pokoknya ini memang perlu latihan ya, perlu latihan menggunakan pen tool, menggunakan shape tool ya. Sering kalian mencoba, pasti akan lebih mudah untuk menerapkannya. Nah, ini bentuk dasar dari rambutnya sudah jadi ya kan. Nanti tinggal membuat gaya rambutnya ya. Ini bentuk rambut dasarnya. Kita atur dulu biar agak seimbang kanan kirinya. Gunakan shape tool masih ya. Jadi shape tool itu memang fungsinya untuk memodifikasi garis, curve, dan memodifikasi titik atau node-nya. Nah, untuk melakukan zooming kayak gini ya, itu bekerja menggunakan Corel Draw itu lebih mudah menggunakan mouse ya. Jadi selain ada klik kanan dan klik kiri, itu di tengah ada scrollnya. Jadi kalau di Corel Draw itu kalau di scroll itu bisa melakukan zooming dan zoom out ya, mengecilkan dan memperbesar tampilan dari lembar kerja kita. Jadi lebih mudah menggunakan mouse ya untuk bekerja di aplikasi Corel Draw ya. Jadi saya sarankan kalian mengerjakan ini menggunakan mouse ya. Oke. Nah, kemudian kalau ingin menggeser halaman kerjanya, dalam arti menggeser tampilan ya, itu kalian bisa tekan scrollnya itu tekan ke tengah, ditekan aja scrollnya. Jadi nanti mouse-nya akan kursornya akan berubah jadi hand tool. Nah,
ketika kita tekan. Nah, jadi bisa digeser. Nah, kemudian kita akan membuat matanya ya. Jadi menggunakan ellipse tool ya. Angkanya seperti itu. Kemudian ini kita akan membuat bagian rambutnya, gaya rambutnya ya. Kita menggunakan ellipse tool. Nah, bisa kreativitas kita saja ya. Nah, ini saya menggunakan ellipse tool. Saya buat lonjong bentuknya, kemudian saya kasih warna hitam, nanti saya duplikat, nanti saya susun. Jadi rambutnya nanti ke samping. Nah, kayak gitu. Tinggal susun yang rapi, yang kelihatan bagus ya, seperti apa, nanti bisa disusun. Nah, pokoknya diatur supaya dapat komposisi yang tepat. Jadi hanya menggunakan bentuk elips ya, yang dikasih warna hitam. Jadi kita bisa membuat gaya rambut yang sederhana seperti ini. Nah, memang sesuai dengan judulnya ya, kita membuat karakter yang simple. Oke. Jadi ini bagian kepalanya. Kita bisa atur-atur ya bagian kepalanya. Nanti kita akan menambahkan titik note pada garis kepala di atasnya ini menggunakan shape tool ya. Ini saya perbesar dulu, saya scroll, kemudian saya gunakan shape tool, lalu double klik pada garis outline-nya, nanti akan muncul satu note ya. Nah, di note itu nanti kita crop note ya, jadi kita potong. Nanti akan handle-nya itu akan bisa diatur. Dua handle tadi bisa diatur untuk melengkungkan bagian sisi-sisinya seperti itu. Nah, jadi handle-nya kita tarik panahnya itu. Nah, jadi membuat pusaran kepalanya ya, seperti itu. Biasanya kalau kepala itu kan ada pusar rambut kepalanya. Kemudian atur garis-garisnya itu, kita klik, kemudian di dragging, dia akan agak sedikit melengkung ya. Jadi fungsi dari shape tool sendiri memang fungsinya untuk memodifikasi node dan kurva. Nah, kita atur-atur ya sampai kelihatan sesuai ya. Nah, kalau sudah, oke, kita coba di sini ya. Ini saya duplikat ya, objeknya saya duplikat, kepalanya saya blok semuanya, kemudian saya duplikat. Di sini kita akan mencoba untuk membuat kreasi style rambut yang lain ya, gambar kreasi style rambut yang lain. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan pen tool ya. Saya membuat poni rambutnya itu berbeda ya. Saya menggunakan pen tool ya. Nah, saya buat segitiga dulu dari polygon tool ya, dengan 3 roundednya, 3 round ya, corner. Kemudian saya balik menggunakan mirror vertikal ya, bagian jadi seperti itu. Kemudian saya geser, kemudian saya rotasi ya. Untuk merotasinya diklik satu kali, dia akan muncul kayak kanal melengkung, jadi kita bisa rotasi. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah, kita klik dengan menggunakan pick tool, kita ubah menjadi sebuah objek kurva, convert to curve ya. Nah, jadi kita bisa memodifikasi tiap node-nya. Oh my god. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan convert to curve, kemudian kita lengkungkan nih menggunakan shape tool ya, kita geser-geser. Kita susun ya. Kita atur titik node-nya jadi agak melengkung ya tadi. Tambahkan convert to curve. Oke, kemudian kita gunakan pick tool, kita duplikat ya. Kita geser seperti itu. Nah, ya, kita susun kembali. Di poninya berbeda.
style gaya rambutnya berbeda. Jadi nanti kalian bebas berkreasi dengan kreativitas kalian masing-masing, mau dibuat seperti apa gaya rambut dari karakter simpelnya nanti yang kalian akan buat. Ya, nah ini jadi satu gaya rambut lagi ya, style gaya rambutnya. Longgonya diatur-atur, mau dirotasi, kemudian atur size dari objeknya ya, sehingga tampak bagus ya untuk gaya rambutnya. Jadi kalian bisa atur itu seperti ya. Nah seperti itu. Arahnya rambutnya juga boleh dirubah ya, misalkan kalian pengen ya, nanti pokoknya intinya coba-coba ya, dicoba aja style gaya rambut yang mau dibuat seperti apa. Nah, oke. Oke. Di sini saya coba buat gaya style baru lagi. Saya sisakan satu apa namanya itu cabang rambutnya, kemudian saya agak kecilin, kemudian saya taruh di tengah ya. Kemudian nanti bagian permukaan rambutnya saya akan buat tidak mulus, tidak rapi seperti itu, tapi dia seperti bercabang-cabang. Nanti kita bisa menggunakan toolnya itu Rogen tool ya. Nah, Rogen tool itu ada di bagian shape tool, klik tahan, klik kiri tahan, nanti akan muncul tool yang lain. Di situ ada Rogen, pilihan Rogen. Kemudian silakan diatur ya, di situ bisa diatur diameter dari toolnya. Kemudian nilai Rogennya itu 1 saja. Kemudian kamu kayak bisa sapukan ke bagian permukaan rambutnya, jadi dia akan berubah seperti bercabang-cabang seperti itu. Nah, tinggal di dragging aja, tinggal di klik geser di bagian permukaan rambutnya, jadi gaya rambut baru lagi ya, jadi seperti itu. Jadi lebih gaul rambutnya, style gaya rambutnya. Boleh bebas kalian nanti berkreasi ya. Oke, setelah itu ini hanya satu contoh ya. Sebenarnya bisa menggunakan gaya style rambut yang berbeda-beda ya, terserah kalian. Nah, setelah ini kita akan membuat bagian matanya ya, menggunakan ellipse tool. Kita buat lonjong ya, bagian matanya kecil saja. Kemudian kita isi fill warna hitam. Kemudian kita buat ellipse tool lagi, lingkaran sempurna dengan kontrol ya. Kemudian kita isi warna putih fillnya, klik kiri pada wallet warna, dan kita hilangkan stroke-nya, klik kanan pada non color. Kemudian kita letakkan di atas permukaan dari lingkaran yang ellipse yang lonjong tadi. Kemudian kita atur menggunakan shape tool ya. Saya tarik node-nya, ariknya diarah ke dalam ya, jadi dia kayak kebelah. Nah seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, kita bisa putar menggunakan pick tool, kita rotasi, kita klik sekali lagi, kemudian kita rotasi ya, kita atur posisi dari pupil matanya ya. Kemudian kita gunakan pick tool, kita pilih, kita seleksi, kita dragging seperti ini, kita seleksi semuanya. Kemudian kita tekan Ctrl G untuk melakukan pengelompokan atau grup ya, Ctrl G. Nah, kemudian kita pindahkan ke bagian muka dari kepala karakternya seperti itu. Kemudian mata sebelahnya kita duplikat saja, Ctrl D, perintahnya Ctrl D untuk menduplikat. Kemudian geser menggunakan Shift ya, baru digeser sambil menahan Shift dia biar lurus ya. Kemudian kita atur penataannya.
seperti itu. Diatur yang tepat yang mana, kemudian saya pilih dua-duanya, klik shift klik ya. Caranya tadi klik shift klik, kemudian jadi otomatis dua objek yang diklik dan di shift itu untuk menambahkan fungsi ya. Jadi seperti itu, jadi dia terpilih gitu. Kemudian setelah itu kita akan membuat alisnya ya. Membuat alisnya kita bisa menggunakan smart drawing ya. Smart drawing itu ada di dalam artistic media, di kelompok artistic media, diklik tahan ya, di situ ada smart drawing ya. Kemudian kita buat garis melengkung, kalau kurang tepat ya, di Ctrl Z ya, tekan Ctrl dan Z pada keyboard, dia perintahnya untuk undo atau membatalkan perintah. Kita buat lagi, nah seperti itu. Kemudian kita atur outline width-nya ya. Kalau sudah dapat bentuk yang tepat, kita atur outline width-nya di bagian property bar di atas ini. Kita buat nilainya 2 ya, biar nggak terlalu tebal, atau 3. Nanti kita coba ya yang tepat di mana, tapi kayaknya yang 2, yang nilainya 2. Outline width-nya yang 2.0 ya. Lalu kalau sudah, kita gunakan pick tool nanti untuk mengatur posisinya. Kita buat 2 dulu. Nah ini sudah saya buat 2 saja, karena kalau 3 terlalu tebal. Nah kemudian ini kan berupa garis ya, jadi garis ini akan kita convert menjadi sebuah kurva ya. Nanti itu kalau ngeditnya bagian menggunakan shape tool ya, tool garisnya tadi bisa diedit. Kemudian kita ubah ya, masuk menu objek, nanti kita ubah outline-nya menjadi objek shape ya. Nah, tuh. Kemudian titik node-nya itu saya kita pilih ya, kemudian kita tambahkan convert to curve bagian property bar. Nah, gitu. Kemudian nanti kita menggunakan shape tool, kita tarik nih, kita lengkungkan. Setelah ditambahkan convert to curve, dia kan ada kayak ada handle panahnya. Nah jadi dia jadinya kayak lonjong gitu, nggak straight, nggak lurus. Nah, sama ini tambahkan convert to curve ya. Bukan yang titik node ini ya, tidak, coba yang titik node ini. Intinya tuh yang bagian permukaan depannya yang ada panahnya. Nah ini kita tarik ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian kita duplikat ya, objek alisnya ini kita duplikat, Ctrl D. Kemudian kita geser ke sebelah kanan menggunakan shift. Kemudian kita mirror horizontal ya, seperti ini. Kita atur posisinya ya, atur posisinya yang tepat ya, yang pas. Nah, kemudian kita lihat ya, sudah pas atau belum. Nanti kalau sudah, berarti kita akan membuat bagian mulutnya ya. Nanti kita buat muncul kayak giginya, jadi dia tersenyum ya. Nah, jadi kita buat sebuah lingkaran menggunakan ellipse tool. Kemudian kita isi fill warnanya warna putih, klik kiri pada palet warna putih. Kemudian kita potong ya, jadi lingkarannya itu kita potong menggunakan rectangle tool, menggunakan kotak ya, rectangle tool ya. Jadi kotaknya kita tumpuk di atasnya, kita ambil setengahnya dari lingkaran tadi, kemudian klik shift klik pada lingkaran. Kemudian nanti akan muncul, kita perhatikan di bagian property bar, kita pilih yang perintah trim. Nah, jadi dia terpotong seperti itu. Kita buang kotaknya, kita delete, tekan delete pada keyboard. Kemudian kita agak besarin, kita atur ya posisi yang tepat seperti apa bagian gigi mulutnya. Apakah kurang ke atas atau mata dan alisnya kurang ke bawah ya, diatur posisinya ya. Mengatur posisinya menggunakan pick tool ya. Dengan cara dipilih dulu bagian yang mau diubah posisinya ya. Nah seperti itu.
Jadi pick tool fungsinya untuk memilih, merotasi, men-skewing, mentransformasi ya. Itu fungsi pick tool. Kemudian kita akan membuat lehernya menggunakan rectangle tool ya. Kita dragging seperti itu, kemudian kita atur taruh di tengahnya seperti itu. Kemudian kita gunakan pick tool ya untuk mengatur posisinya ya. Lalu kita beri warna menggunakan eyedropper tool, ambil sampel warnanya, kemudian kita kasih warna lehernya sama dengan warna mukanya. Saya tidak memberikan warna shading di sini ya, karena kita membuat yang simple dulu. Tapi kalian nanti kalau misalkan pengen menambahkan efek shading, bayangan, boleh, atau menambahkan bagian highlight-nya, boleh juga. Tapi untuk yang kesempatan kali ini kita tidak menggunakan bagian-bagian shading dan highlight. Jadi kita bikin yang flat saja, desain flat, karakter simple ya. Kemudian kita akan membuat bagian bajunya ya. Kita menggunakan rectangle lagi. Kemudian kita ambil sampel warna bajunya menggunakan eyedropper tool. Kemudian objek kotak kita nanti kita klik kanan, kita pilih convert to curve, kita ubah jadi kurva. Untuk dapat kita modifikasi bentuknya menggunakan shape tool. Ya. Dengan mengatur bagian-bagian node-nya. Nah, kita tambahkan convert to curve ya di situ. Nah, sehingga muncul kayak panahnya gitu ya. Jadi dia bisa dilengkungkan. Nah, kita tarik ini bagian tengahnya, boleh ditambahkan titik atau langsung ditarik ke atas ya. Jadi sehingga dia melengkung ya, karena sudah ditambahkan fungsi convert to curve di bagian property bar tadi, di bagian node-nya. Ini bagian, jadi kita turunkan ya menggunakan pick tool, agak turun bagian lehernya. Oke, jadi nanti kita akan pindahkan objek bajunya ini ke belakang ya, ke belakang, ke paling belakang dari layar semua gambar ya, dengan cara nanti oke, sebelumnya kita atur dulu nih titik node-nya, handle panahnya kita tarik ke atas ya, sehingga kelihatan tampak melengkung bagian pundaknya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita gunakan pick tool, kita atur posisinya, agak turunin. Nah, kemudian kita pindahkan objek baju ini ke belakang semua layar dengan cara diklik kanan objek bajunya, kemudian kita pilih order. Nanti di situ ada back to layer ya. Jadi dia akan pindah ke belakang seperti itu. Nah, kemudian kita bikin kerahnya menggunakan pen tool ya. Kita aktifkan pen tool, kita bikin kerah bajunya ya dengan garis track ya, lurus. Jadi tidak perlu di dragging, jadi tinggal diklik arahkan untuk membentuk kerahnya. Kita temukan titik node awal dengan akhir, diklik dengan diakhiri dengan mengklik titik akhir ya, seperti itu. Jadi dia menjadi kurva tertutup sehingga dapat dikasih fill warna. Nah, dia dikasih warna fill hitam, kemudian kita atur posisinya menggunakan pick tool ya. Nanti kalau sudah mendapatkan objek bentuk dasarnya, kita duplikat ya, kemudian kita mirror horizontal, kemudian kita geser ke sebelah kanan, kita atur posisinya seperti itu. Lalu objek ini masih bisa diatur-atur bentuknya menggunakan shape tool ya. Misalkan kerahnya kurang melebar atau seperti apa. Nah, kemudian kita akan membuat kerah bagian belakangnya menggunakan rectangle tool, bikin kotak biasa saja. Kita ulangi, Ctrl Z, kita ulangi lagi, kita buat baru. Nah, kemudian kita isi warna hitam. Nah, posisi kerah hitamnya harusnya di belakang ya, berarti kita klik kanan, pindahkan ke belakang dengan klik kanan, pilih order. Oke, back to layer ya kan. Jadi dia akan pindah ke belakang seperti itu. Oke, jadi dapatin seperti itu. Tinggal, nah kita lihat dari jauh, kemudian nanti kita bikin
Oke, kita akan bikin kancing bajunya ya. Kita bikin kancing bajunya dengan lingkaran menggunakan ellipse tool kecil saja, kemudian kita kasih fill warna hitam. Oke, ya ini kita zoom biar kelihatan, kemudian kita atur posisinya, kita susun kancing bajunya. Kancing bajunya kita atur agak dikecilin ya, atur supaya objeknya itu proporsi ya, kancingnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi kita atur. Nah, kemudian kita dapatkan kita baru kita duplikat, kemudian kita susun seperti itu ya. Lalu atur bagian kerahnya menggunakan shape tool ya, titik notnya ditarik sehingga kayak tampak melebar. Oke. Nah, kalau sudah selesai membuat kancing bajunya dan keserasian keseimbangan dengan objek-objek yang lainnya, kita akan membuat potongan garis tangannya ya, membuat garis sebagai pembentuk tangan ya. Jadi kita tarik garis, buat garis line gitu lurus ya, menggunakan bezier tadi ya, kita bisa menggunakan bezier. Kemudian kita duplikat, kemudian kita taruh di sebelah kanan ya, jadi biar tampak seperti ada tangannya gitu ya. Oke, seperti itu. Atur posisinya. Menggunakan pick tool ya untuk mengatur posisinya, memilih dan mengatur posisinya. Ya. Kemudian kita buat teks untuk name tagnya ya, menggunakan text tool, kita klik sekali di lembar yang tempat yang kosong, kita ketikkan namanya. Nanti kalian untuk kalian nanti bisa menggunakan nama kalian masing-masing ya. Kemudian gunakan font, jenis font yang menarik ya, yang mungkin yang handwriting atau seperti apa, kita bisa pilih nanti diatur bisa pilih jenis fontnya itu di bagian property bar di situ, yang defaultnya biasanya Arial. Nah, kita bisa pilih font yang lain, cari yang font yang bagus ya. Ya, kita pilih fontnya. Oke, kalau sudah dapat fontnya, kita atur size-nya, kita tarik menggunakan pick tool, kita tarik yang sudut ya, sudutnya kita tarik, titik sudutnya. Kemudian kita klik sekali lagi, kemudian kita skewing ya, seperti itu, skewing. Kemudian kita tambahkan efek kontur ya, menggunakan tool yang ada di dalam toolbox ya, kontur tool ya. Setelah mengatur besar kecilnya, kita gunakan nanti. Jadi efek kontur itu dia kayak apa namanya, itu kayak double ya, kayak ada stroke, ada outline-nya tapi bisa diatur besar kecil, tapi bukan outline ya. Nah, itu menggunakan kontur, kemudian kita atur warna fill-nya. Nah, di bagian property bar itu kita bisa pilih warnanya. Nah,
Nah seperti itu, dia ketika dipilih warna dia otomatis akan muncul. Nah, kita bisa atur tebal kecil, tebal tipisnya ya. Nah, kita atur, yaitu ada kotaknya tuh, kotak hitamnya kita tarik, kita atur ya biar tidak terlalu tebal. Warna pun bisa kita ubah-ubah nanti ya warnanya. Oke, nah kalau sudah, oke, kayaknya tipisan, mungkin agak dipertebal lagi ya. Seperti itu, cukup segitu kayaknya. Ya. Nanti kita ubah warna teksnya yang hitam itu, nanti kita ubah menjadi warna putih ya. Ya, kita ubah warna putih fillnya dengan klik warna fill yang di kotak palet warna. Kemudian untuk fill di bagian konturnya kita pilih warna hitam seperti itu. Oke, seperti itu udah jadi. Tinggal bikin agak tebelin dikit ya. Ya cukup. Lalu kita akan membuat background di belakangnya ya. Yang pertama bikin background lingkaran ya, menggunakan ellipse tool pastinya. Kita buat lingkarannya, kita sesuaikan saja ukurannya ya. Lalu kita ambil warnanya menggunakan eyedropper tool, kita ambil sampel warna background lingkarannya, kita timpa ya seperti itu. Udah dapat, kita hilangin warna outline-nya, klik kanan pada non color pada palet warna, kemudian atur menggunakan pick tool, atur posisinya. Kemudian kita order to back layer ya, seperti dia akan pindah ke belakang. Kemudian ini style rambut yang lainnya kita geser ke sebelah kanan. Kemudian saya pilih semuanya objek ini, dragging, kemudian saya group ya, atau saya pindah ke bawah. Kemudian kita buat kotak ya, kita buat kotak, bagian kotaknya. Saya akan membuat ukuran kotak ini sesuai resolusi dari handphone kita atau biasa digunakan di Instastory ya. Itu menggunakan, jadi kita atur dulu unitnya, kita ganti pixel. Biasanya kita ukurannya 1080 dikali 1920 pixel. Nah, jadi kita ubah dulu pixel dulu. Unitnya kita ubah pixel. Lalu kita atur di object size-nya. Kita atur untuk weightnya, lebarnya kita atur 1080 pixel. Kemudian untuk height-nya 1920 pixel. Oke. Nah, kalau sudah, kita ambil sampel warnanya untuk background kotaknya ya. Ya, seperti itu. Nanti kemudian kita atur posisinya ya. Ya. Nah, dia akan menutup nih, berarti kita harus pindah ke belakang dengan cara klik kanan, order to back of layer. Nah, jadi seperti itu. Baru kita seleksi gambar karakternya, kemudian kita Ctrl G group ya, lalu kita atur posisinya, kita group, kita atur taruh di tengah. Bisa dengan cara klik, shift klik, kemudian tekan C dan E, pilih gambarnya, tekan shift tahan keyboard, klik pada kotaknya, kemudian tekan huruf C dan E sekali. Dia akan melakukan centering secara ya, C dan E. Jadi seperti itu. Jadi setelah ini udah jadi ya. Jadi objeknya udah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita simpan pekerjaan kita, masuk menu file, pilih save as,
Kita simpan dengan save as tipenya adalah save as tipenya CDR ya. Silakan dikasih nama, terserah kalian mau kasih nama apa di situ. Kemudian save as tipenya adalah CDR, CorelDRAW CDR ya, yaitu format tipe gambar vektor CDR, format tipe bawaan CorelDRAW-nya CDR, supaya apa, nanti ketika kita ingin merubah-rubah desainnya bisa masih bisa dirubah-rubah desainnya ya. Kemudian tekan save, lalu kita buang bagian ini ya. Kita akan menyimpan dalam bentuk format gambar JPEG. Kita buang dulu bagian-bagian yang nggak dipakai ini. Kemudian kita pilih file, kemudian export. Jadi kita akan mengekspor ke format JPEG ya. Jadi nah itu kita pilih save as tipenya adalah JPEG, JPEG bitmap. Nah, kemudian diekspor. Nah seperti ini jadinya. Kemudian di OK atau export. Udah selesai. Coba kita lihat. Di explore di dokumen kita tuh ya, sudah muncul ya JPEG-nya ya. Nah ini dia hasilnya. Oke. Jadi simbol karakter yang kita buat ini seperti ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.